Assalamualaikum, halo semuanya. Ya, pada video ini saya akan membahas soal-soal yang telah Anda ajukan untuk dibahas ya. Ada berikut soal-soal yang terkumpul. Ini dari soal tutorial pada sebanyak 10 soal di sini. Dari bab 7 sampai bab 15. Ya, di sini tidak ada soal bab 7 yang ditanyakan ya. Ya. Soal-soalnya sudah saya himpun di sini. Kemudian soal tambahan, soal lainnya yang bisa diunggah. Ini hasil unggahan dari Anda sekalian. Di sini ada 10 soal juga. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, untuk yang pertama, ini dari bab 8, kita diminta menentukan apakah integral tak wajar ini konvergen atau tidak. Oke, di sini tidak wajarnya di 0 ya, karena saat X-nya menuju 0, nilai dari ln X akan menuju negatif T hingga ini akar X akan menuju 0. Jadi ini T hingga dibagi 0 ya. Dia membesar tanpa batas di 0. Jadi ini akan menjadi limit A menuju 0 dari kanan A sampai 1 ln X dibagi akar X dx. Ya, tentu kita akan mencari tahu integral dari ln X dibagi akar X itu apa. Integral ln X dibagi akar X. Oke, mungkin kita bisa mencoba dari akar X terlebih dahulu. Di sini ada bentuk akar. Apa yang terjadi jika kita substitusi U sama dengan akar X ya, untuk menghilangkan bentuk akar, maka kita dapat dua hal. Yang pertama, X-nya adalah U kuadrat. Yang kedua, dari sini kita dapat juga bahwa dx akan menjadi 2U du. Artinya apa? Dalam X ini akan menjadi integral. Di sini ln X-nya menjadi U kuadrat dibagi dengan akar X-nya adalah U, dx-nya adalah 2U du. Ya, ini bisa kita sederhanakan. Ln dari U kuadrat adalah 2 ln U. Jadi ini menjadi 2 ln U dikali 2 ya. U-nya habis. Jadi 4 ln U du ya. Selanjutnya adalah ya integral ln U. Kita gunakan integral parsial dengan ini U. Ini U-nya, ini dv-nya gitu ya. Ini sudah kita gunakan U. Integral dari ln U adalah U ln U dikurang U ya, ditambah C. Ya, seperti bagaimana kita menghitung integral dari ln X kan. Dengan parsial, U-nya ln X, dv-nya dx ya. Jadi kita akan dapat du-nya adalah super X dx, V-nya X.
U dikali V X ln X dikurang integral V du. V-nya adalah X, du-nya adalah 1/x dx ya. Dari sini, ini coret 1 integral dari 1. Adalah X ya. Dari sini kita dapat integral dari ln U seperti ini. Maka saat dikembalikan, ini menjadi 4 dikali X kuadrat ln X kuadrat. Bukan X kuadrat tadi, akar X. Sorry. U-nya adalah akar X, ln akar X, dikurang akar X. Nah, ini yang kita masukkan di integralnya. Jadi kalau secara proses, kita bekerja dari bawah ya. Kalau ini kita ingin melihat hasilnya ya, kita tinggal masukkan. Ini limit A menuju 0. Dari kanan, integral dari ln X dibagi akar X adalah 4 akar X ln akar X dikurang akar X. Dari A sampai 1 ya. Jadi di sini untuk X sama dengan 1, ya kita dapat 4 akar 1 itu 1 ya, 1 ln 1. Ln 1 itu 0 dikurang 1. Jadi ini negatif ya. Negatif 4 dikurang 4 kali akar A ln akar A dikurang akar A. Limit A-nya menuju 0. Oke, untuk akar A sendiri ini. Oke, di sini 0. Nah, di sini ada bentuk 0 kali tak hingga. Nah, kita perlu mencoba lagi menghitung secara terpisah. Limit A menuju 0, akar A ln akar A, ya. Kita gunakan bentuk tak hingga per tak hingga. Jadi di sini seperakar A. Dengan aturan L'Hopital bentuk tak hingga per tak hingga, kita akan dapat turunan dari ln akar A adalah seperakar A dikali 1/2 akar A ya. Ya, sebenarnya ini bisa ditulis juga setengah ln A gitu ya. Sementara turunan dari seperakar A ini adalah A pangkat min setengah, turunannya adalah A pangkat min 3/2 dikali min setengah. Oke, jadi di sini kalau ke atas dia menjadi min 2, min 2-nya habis ya. 2-nya habis oleh yang ini, sehingga yang tersisa di sana pangkatnya naik, min 3/2, jadi A pangkat 3/2 dibagi A pangkat 1 ya, jadi A pangkat setengah. Jadi yang tersisa adalah limit A menuju 0 akar A ya, sama dengan 0. Jadi ini sama dengan 0, limitnya ya, ini sama dengan 0 juga karena akar A sama dengan 0. Berarti yang tersisa tinggal 4 dikali 1 ln 1 dikurang 1 ya. Ln 1 itu 0 juga. Jadi hasilnya adalah negatif 4. Jadi integral ini konvergen. Soal selanjutnya, nah
Ya, apakah integral tak wajar ini konvergen atau tidak? Kalau kita lihat di sini ada akar dari harga mutlak X. Jadi di sini bermasalah saat X-nya sama dengan 0 ya. Artinya kita perlu pecah dulu. Oke, kemudian kita perhatikan satu persatu. Oke, mungkin yang mudah kita coba perhatikan yang 0 sampai 1 dulu. Integral 0 sampai 1, 1 per harga mutlak, akar harga mutlak X. Nah, karena di sini intervalnya 0 sampai 1 positif, maka akar X itu sama dengan X sendiri. Jadi, ini tidak lain adalah 0 sampai 1 seperakar X biasa ya. Bermasalah di 0, jadi tinggal kita ambil limitnya. A menuju 0 dari kanan, integral A sampai 1 seperakar X, integral dari X pangkat min setengah adalah 2 akar X. Limit A menuju 0, 2 akar X dihitung di A dan 1, limit A menuju 0, 2 akar 1 dikurang 2 akar A, jelas hasilnya 2 ya. Jadi integral yang pertama konvergen, bagaimana yang kedua? Yang kedua min 1 sampai 0 seperakar harga mutlak X. Nah, di sini min 1 sampai 0 berarti X-nya negatif. Kalau X-nya negatif, akar X itu adalah negatif X. Jadi ini bisa kita tulis 0, min 1 sampai 0 seperakar negatif X. Oke. Dengan cara yang serupa ya. Ya, berarti kita nanti perlu mencari integral dari akar negatif X. Kalau langsung ya berarti misalnya ini pakai B, nolnya dari kiri ya. Integral min 1 sampai B seper akar negatif X dx. Nah, apa integral dari akar negatif X? Akar dari negatif X adalah 2 akar negatif X turunannya. Ini B, 0 dari kiri, dari min 1 sampai B ya. Saat B-nya menuju 0 dari kiri, ini 2 akar min B dikurang 2 akar min dari min 1. Min dari min 1 adalah 1. Jadi ini sama dengan 2 akar 1, 2. Ini saat B-nya menuju 0 dari kiri, ini sama dengan akar 0, 0. Jadi yang tersisa adalah negatif 2. Ya. Jadi integral yang pertama negatif 2. Integral yang kedua. Sebentar. Sepertinya ada yang salah. Sepertinya harusnya min 2 akar min X. Coba kita cek integralnya. Integral dari min coba seper negatif X. Oke, kalau kita pasang U-nya negatif X, maka DU-nya adalah negatif DX. Jadi ini dalam U menjadi seper
akar U, tapi ini negatif DU gitu. Negatif seperakar U. DU, integral dari akar U adalah 2 akar U. U-nya dikembalikan negatif 2 akar min X. Nah, ternyata kurang negatif di sini. Ya, kenapa saya bisa sadar hasilnya salah? Karena seperakar dari harga mutlak X ini nilainya positif gitu. Jadi integral dari suatu fungsi yang positif ya pastinya itu sama dengan representasinya luas dari sesuatu gitu. Jadi nggak mungkin negatif. Kalau negatif berarti ada yang salah di perhitungan. Ya, ternyata integralnya adalah negatif 2 dikali akar min X. Jadi di sini ada sedikit perubahan. Jadi seharusnya adalah yang ini negatif 2, tapi di sini ditambah. Jadi di sini seharusnya adalah 2 ya. Jadi integral pertama dan kedua sama-sama 2 nilainya. 2 ditambah 2 yaitu 4. Jadi konvergen ke 4. Oke. Jadi di sini kita langsung menggunakan definisi integral tak wajar. Ya, cara lain kita juga bisa menghitung integral ini dengan substitusi ya. Substitusi U sama dengan negatif X sebenarnya. Kalau kita substitusi U sama dengan negatif X, nah apa yang terjadi saat X-nya, maka seperti yang di atas kan DU-nya negatif DX, ini akan menjadi integral negatif seper akar U DU. Nah, tapi batasnya berubah. Saat X-nya 0, berarti U-nya, nah karena U negatif X, U-nya 0 juga. Sementara saat X-nya negatif 1, U-nya sama dengan 1. Negatif dari min 1. Jadi batasnya berubah berarti jadi 1 sampai 0. Berdasarkan sifat integral, ini 0 sampai 1 seper akar U DU. Nah, ya tentu ini nilainya akan sama dengan 0 sampai 1 seper akar X dx gitu. Jadi dengan substitusi kita bisa mendapatkan bahwa integral satunya itu ternyata nilainya sama persis dengan integral yang sebelumnya sudah kita hitung. Yang di sini. Nilainya sama dengan 2. Oke, jadi ini cara lain. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ini masuk ke bab 9. Bagian pertama. Misalkan R itu bilangan di antara 0 dan 1, bilangan positif. Tunjukkan bahwa deret N dikali R pangkat N itu konvergen dengan uji yang Anda pilih. Di sini ada R pangkat N, berarti kita bisa mencoba uji rasio ya. Uji rasio berarti kita cari rho-nya atau R-nya ya, limit N menuju tak hingga dari suku ke N plus 1 dibagi suku ke N ya. N plus 1 R pangkat N plus 1 dibagi N R pangkat N. Ini R pangkat N plus 1 dibagi R pangkat N. Yang tersisa adalah yang tersisa adalah R. Di sini N plus 1 dibagi N. Ya, saat N menuju tak hingga ini akan menuju 1. Jadi rho-nya di sini adalah R ya. Bahwa R-nya antara 0 dan 1 ya.
karena R-nya di antara 0 dan 1, maka rho juga di antara 0 dan 1 dari uji rasio. Sehingga deret konvergen. Karena limit dari rasionya adalah kurang dari 1. Oke, jadi kita telah menunjukkan bahwa deretnya konvergen. Nah, sekarang yang B. Di sini kita misalkan S itu jumlah ini. Jadi, pemisalan S ini bisa dilakukan karena memang deretnya konvergen sudah dilakukan di bagian A gitu ya. Selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa 1 dikurang R dikali S itu tidak lain adalah deret ini. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai dari S. Nah, bagaimana? Kita lihat S-nya adalah N sigma dari N akar N ya. S-nya adalah sigma N R pangkat N. Ya, untuk menunjukkan sebuah persamaan ya, kita bisa berangkat dari 1. Apakah bisa kita dapatkan satunya seperti itu? Atau sebaliknya, kita berangkat dari ruas kanan, bisa nggak kita dapat ruas kiri gitu. Nah, sekarang kita coba berangkat dari ruas kiri. 1 dikurang, apa yang terjadi dengan 1 dikurang R dikali S? Berarti ini sama dengan sigma dari 1 dikurang R, sigma N sama dengan 1 sampai hingga N dikali R pangkat N. Nah, ini yang akan kita lakukan. Karena ini indeksnya yang berjalan adalah N, R itu sebuah bilangan yang sudah ditetapkan di awal, ini pengalinya ini bisa masuk ke setiap suku-sukunya. Ya. Jadi ini kayak pengalinya gitu. Jadi seperti kalau kita punya deret AN, kalau kita kalikan C, ini kan nilainya sama dengan deret C dikali AN. Gitu. Nah, ini yang terjadi seperti itu. 1 dikurang R kan tidak tergantung oleh N. Jadi di sini nilainya adalah 1 dikurang R dikali N, R pangkat N. Nah, selanjutnya apa? 1 dikurang R dikali N, R pangkat N ini kita jabarkan. Ya. N sama dengan 1 sampai hingga. Satunya berarti N dikali R pangkat N. Kemudian R-nya berarti dikurang N kali R pangkat N ditambah 1 ya. Dikali R soalnya. Nah, jadi kita punya bentuknya seperti ini. Ini adalah 1 min R dikali dengan S. Nah, kita akan tunjukkan betul nggak ini itu sama dengan sigma dari R pangkat N. Nah, seperti apa melihatnya? Nah, kita lihat bentuknya seperti ini. Karena kita punya sifat deret yang lain selain ini, yaitu kalau kita punya sigma AN ditambah BN, begitupun plus minus ya, bisa tambah atau kurang, ini itu sama dengan jumlah dari masing-masing. Artinya apa? Berarti di sini bisa kita pisahkan. Ini N sama dengan 1 sampai hingga dikurang N R pangkat N plus 1. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana ini bisa menjadi R pangkat N? Nah, itu
sama saja itu terjadi karena apa? Ada perubahan indeks gitu. Jadi perubahan indeks yang kita lakukan. Contoh perubahan indeks itu seperti ini. Deret dari N sama dengan 1 sampai tak hingga misalnya seper N. Ini kalau kita tulis, ini adalah sama aja dengan 1/2, 1/3, dan seterusnya. Nah, kita bisa lihat ini sebagai 1/2 dikurang 1, 2 dikurang, maaf, bukan seperti ini maksud saya. Kita bisa melihat ini sebagai, -1, gini. -1 ditambah 2, -1 ditambah 2, 1 kan? -1 ditambah 3, dan seterusnya. -1 ditambah 4. Berarti ini sama saja deret yang suku-sukunya dari suku kedua. Dan seterusnya bentuknya -1 ditambah N gitu, atau N dikurang 1. Jadi deret seper N dengan N dimulai dari 1 itu sama saja dengan deret seper N-1, tapi N-nya dimulai dari 2. Nah, itu yang akan kita lakukan di sini. Yang kita lakukan di sini. Deret N dikali R pangkat N plus 1 dimulai dari N sama dengan 1, itu akan sama dengan, perhatikan di sini, itu sama dengan kalau N-nya dimulai dari 2, R-nya pangkat N. Tapi di sini bedanya adalah N dikurang 1. Nah, Anda coba perhatikan. Suku pertamanya apa? Suku pertamanya adalah 1 R pangkat 2. Suku keduanya 2 kali R pangkat 3. Sama saja, N-nya dari 2, tapi di sini pengalinya N-1, di sini R-nya pangkat N. Kalau N-nya 2, ya ini 1 R pangkat 2. N-nya 3, 2 R pangkat 3. Ya, persis sama dengan yang di sana. Oke, jadi ini kita tandai. Ya, perhatikan bentuk yang ini ya. Nah, sekarang karena ini sama-sama R pangkat N, deretnya bisa kita satukan. Seperti apa? Tapi di sini masih beda. Permulaannya beda. Nah, sekarang deret yang pertama kita tulis ulang. Deret pertama itu suku pertama ditambah suku kedua dan seterusnya. Sekarang kita ubah penulisan untuk deret pertamanya. Jadi ini perubahan untuk deret kedua yang pertama ya. Ini yang terjadi perubahan untuk deret kedua. Sekarang kita melakukan perubahan untuk deret pertama. Deret pertama itu adalah suku pertama. Suku pertamanya R ya. Ditambah suku kedua dan seterusnya. Ini tidak lain adalah penulisan ulang dari deret pertama. Deret keduanya kita biarkan. Oh, dikurang tadi ya. N dikurang 1, R pangkat N. Nah, sekarang ini yang kita satukan. Untuk ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini kita satukan. Ya. Sama-sama R pangkat N, di sini N dikurangi N-1. Nah, apa yang terjadi?
Oke, ini cukup panjang. Kita pindahkan ke bawah. Ya, ini sama dengannya ke bawah ya. Nah, sekarang yang di sini tadi adalah R. Suku pertamanya R. Ini ditambah suku ke N dari 2 sampai tak hingga N-nya dikurang N-1 dikali R pangkat N. Ya. Jadi ya ini R, N dikurang N-1 adalah 1. Jadi ini R pangkat N. Berarti ya R ditambah R pangkat N ini menjadi sigma R pangkat N, N dari 1 sampai tak hingga ya. Jadi terbukti bahwa 1 dikurang R kali S itu sama dengan sigma dari R pangkat N. Pertanyaan selanjutnya adalah hitung nilai S. Bagaimana menghitung nilai S? Nah, karena ini deret geometri, dengan suku pertama adalah R, rasionya adalah R. Jadi yang kita tahu adalah sigma dari R pangkat N. Ini deret geometri, suku pertamanya R, rasionya R. Ya, karena R-nya tadi sudah diketahui ya. Dia adalah R yang memenuhi deretnya konvergen. Dari informasi ini, jadi S sama dengan sigma dari yang ini tadi sudah terbukti ya. Sigma dari R pangkat N, N dari 1 sampai tak hingga 1 min R ya. Karena sekian 1 min R kali S itu ini, ya berarti S-nya deret ini dibagi 1 min R. Ini adalah R dibagi 1 min R. Ini dibagi 1 min R ya. Berarti R dibagi 1 dikurang R kuadrat. Nah, jadi kita punya kesimpulan seperti ini. Oke, jadi seperti itu. Jadi ini sudah kita tunjukkan dan jumlahnya juga sudah kita hitung ya. Soal selanjutnya. Dengan menggunakan polinom Maclaurin berorde 5, dari fx sama dengan sin x, tentukan polinom Maclaurin berorde 11 dari fx, f besar x di sini, yaitu integral 0 sampai x dari sin t kuadrat. Oke. Jadi kuncinya di sini kita menggunakan ini. Polinom berorde 5 ya. Yang diketahui adalah deret Maclaurin-nya seperti apa? X dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial. X pangkat 9 dan seterusnya. Nah, tapi karena kita
menggunakan polinom order 5, ya berarti sampai pangkat 5. Kita potong sampai sini. Ini polinom order 5. Berarti f besar x-nya apa? F besar x adalah integral dari 0 sampai x sin dari t kuadrat. Berarti kalau sin x seperti ini, sin t kuadrat apa? Sin dari t kuadrat. Berarti di sini t kuadrat. Di sini t pangkat 6. Di sini t pangkat 10. Nah, karena yang kita gunakan polinom order 5, berarti sin t kuadrat kita gunakan pakai ya hampiran ini gitu ya. Berarti sampai sini. Selanjutnya, f besar x itu integral 0 sampai x sin t kuadrat dt. Ya, sama saja integral dari ini. Oke, ini kita tulis langsung saja ya. 3 faktorial itu 6. Ini 120. Jadi integral dari t kuadrat dikurang 1/6 t pangkat 6 ditambah 1/120 t pangkat 10. Nah, ini perlu diperbaiki karena kita menggunakan hampiran. Nah, di sini sudah hampiran. Jadi dari sini kita mendapatkan polinom Maclaurin dari f besar x untuk orde 11 ya. Kalau kita hitung di sini t pangkat 3/3 terus 1/3 t pangkat 3 dikurang 1/6 dikali 7 1/42 t pangkat 7 1/120 dikali dibagi 11 12 kali 11 320 t pangkat 11. Dihitung dari 0 sampai x ya. Kalau t-nya 0 hasilnya 0 ya berarti polinom orde 11-nya adalah bukan t, x pangkat 3/3, x pangkat 7/42, x pangkat 11, 1320. Nah, inilah polinom Maclaurin orde 11-nya. Gunakan untuk menaksir nilai 0 sampai 1/4 sin t kuadrat. Berarti 0 sampai 0,25 sin t kuadrat dt itu tidak lain adalah f dari 0,25. Nah, ini tadi taksirannya adalah ini tadi x pangkat 3/3, x pangkat 7/42, x pangkat 11/1320. Nah, ini silahkan dihitung, berarti nilainya adalah 0,25 pangkat 3/3 dikurang 0,25/7/42, 0,25 pangkat 11/1320. Nah, inilah nilai hampiran dari integral 0 sampai 1/4 fungsi sin t kuadrat.
Kita masuk soal selanjutnya. Di sini kita diminta menentukan jumlah dari deret berikut ya. Tentukan fungsi yang deret pangkatnya seperti ini. Oke. Nah, ini kebetulan sudah kita lihat ya di dua soal sebelumnya tadi ya. S-nya seperti ini. Ya, perhatikan kalau kita punya S seperti ini dengan kalau ini kita ganti dengan X ya berarti ini SX gitu. Nah, kita bisa menentukan SX-nya ya untuk X di antara 0 sampai 1. Nah, ini bedanya adalah kalau kita lihat dari soal yang tadi, misalnya dengan pengetahuan yang tadi, ini tidak lain adalah N dikali X pangkat N yang dibagi dengan X. Gitu. Karena ini indeksnya yang berjalan N bukan X, ya ini sama dengan N X pangkat N sampai tak hingga, nah ini dibagi X. Gitu. Nah, kalau ini tadi SX ya, S-nya tergantung oleh R yang kita hitung tadi. Tadi kan nilainya R dibagi 1 min R kuadrat, berarti kalau ini X ya berarti X dibagi 1 min X kuadrat. Dibagi dengan X. Nah, ini jadinya 1 dikurang X yang dikuadratkan. Nah, ini kalau kita gunakan yang tadi. Nah, kalau kita gunakan operasi pada deret pangkat yang sudah kita bahas, ya, yang pertama kita perlu mengenali bentuk ini. Bentuk ini itu hasil dari apa gitu. Ya, kita perlu mencari tahu terlebih dahulu. Kalau sudah kita dapatkan ya, ini apa? Ini tidak lain adalah turunan dari X pangkat N. Ya. Karena ini turunan dari X pangkat N ya, berarti tinggal kita lihat saja. Kalau sigma X pangkat N itu apa? Sigma X pangkat N itu kan 1, ini N sama dengan 1 sampai tak hingga. Ini bentuknya adalah X ditambah X kuadrat, X pangkat 3, dan seterusnya. Ini adalah deret geometri yang suku pertamanya adalah X. Maka ini hasilnya ini ya, dari deret geometri. Berarti kalau ini adalah Fx, maka sigma N dikali X pangkat N min 1. Ini tidak lain adalah F aksen X. Berarti turunan dari X dibagi 1 min X. Dengan aturan pembagian, 1 dikali 1 min X dikurang X dikali min 1 ya, dibagi 1 min X kuadrat. Ya, 1 dikali 1 min X, 1 min X ditambah X. Ya, tidak lain adalah 1. Ya, persis seperti yang kita dapatkan dari dua soal sebelumnya tadi.
Ini dari mana yang tadi ya? Ini dari soal tadi. Ini menjadi ini. Ya, sama ya. Ya, tentu kita tidak menggunakan soal tadi ya. Ini untuk mengecek aja bahwa ternyata dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda artinya apa? Dihitung dulu ini ya. Ini nilainya adalah ini dengan cara yang tadi mendapatkan sigma n dikali x pangkat n sama dengan ini tuh menggunakan deret geometrik yang dilihat 1 min R dikali S tadi gitu. Jadi membuktikan 1 min R dikali S itu yang sigma tadi, jadi S-nya bisa kita hitung gitu. Sementara di sini kita menggunakan cara operasi pada deret pangkat gitu. Jadi yang pertama, deret ini sendiri, deret ini itu tidak lain adalah deret dari X pangkat N yang diturunkan. Oke, jadi ini jumlahnya. Kemudian soal selanjutnya ini ditentukan jumlahnya juga ya. Nah, kira-kira apa? N plus 1 dibagi 2 pangkat N, N sama dengan 0 sampai tak hingga. Nah, kira-kira ini jumlahnya apa? Ya, modal kita si deret geometri tadi ya, yang kita tahu. Nah, ini untuk mengecek jumlah dari deret pangkat jadi fungsi apa? Ya, modal kita adalah deret-deret yang dasar gitu. Ada deret geometri, ada deret dari E pangkat X ya, yang X pangkat N dibagi N faktorial, nah biasanya seperti itu. Untuk ini tidak ada faktorial ya berarti kita bisa menduga ini berasal dari deret geometri. Ya mungkin apa yang bisa kita lakukan dengan sifat deret N plus 1 dibagi 2 pangkat N itu kita bisa pisahkan menjadi 2 buah deret ya. Deret pertama adalah N dikali X pangkat N dibagi 2 pangkat N. Dari 0 sampai tak hingga. Deret yang kedua, satunya. Jadi X pangkat N per 2 pangkat N. Yang mana yang mudah? Yang ini. Ini sudah kita ketahui. Ini deret geometri. Ya. Deret geometri dengan rasionya X per 2. Ya. Jadi kita bisa lihat. Ini X pangkat N per 2 pangkat N. Ini tidak lain. Oh, N-nya dari 0 ya. Kita bisa satukan ini X per 2. Ini deret geometri dengan suku awalnya 1 ya, karena pangkat 0, dan rasio X per 2, berarti jumlahnya bisa kita dapatkan. Jumlahnya adalah 1 per 1 dikurang X dibagi 2. Atau kalau kita sederhanakan, dikali 2 per 2, 2 per 2 dikurang X. Ya, ini sama dengan 1 per 1 min X per 2, yaitu 2 per 2 dikurang X ya, dikali 2 per 2. Nah, dari sini kita ingin menentukan yang sini. Oke. Ini apa? Nah, ini ada N, ada X pangkat N. Nah, ini bentuknya mirip dengan yang tadi ya, N. Tapi di sini X pangkat N min 1. Itu turunan. Ini juga bisa kita lihat sebagai turunan yang dikalikan X gitu. Ya.
Jadi N dikali X pangkat N itu adalah turunan dari X pangkat N yang dikalikan dengan X. Artinya apa? Jadi kalau kita lihat, kita misalkan fx itu sama dengan 2/2 min X, maka f aksen X adalah turunan dari, karena 2 dikurang 2 min X itu sama dengan ini, jadi turunan dari ini. Turunan dari deret pangkat X pangkat N, 2 pangkat N. Nah, kita lihat turunannya apa? Turunan dari X pangkat N ya tentu 1/2 pangkat N karena turunannya terhadap X ya. Ini konstan. Kita turunkan masing-masing sukunya. N sama dengan 0 sampai tak hingga. N dikali X pangkat N min 1 dibagi 2 pangkat N. Oke. Tapi di sini N-nya dari 1 ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena suku pertamanya itu konstan. Kalau kita lihat, ini kan dx dari, kalau kita jabarkan, ini suku pertamanya saat N sama dengan 0, ini 1, X/2. X/2 kuadrat, dan seterusnya kan. Kalau kita turunkan, suku pertamanya 0, ya. Suku ke-1-nya ini, dan seterusnya. Ini kalau diturunkan, suku pertamanya habis, suku selanjutnya ya X/2 diturunkan kan, berarti 1/2 ditambah 2X/2 kuadrat 3X kuadrat 2 pangkat 3 dan seterusnya. 4X pangkat 3, 2 pangkat 4. Oke, jadi di sini N-nya dimulai dari 1. N dikali X pangkat N min 1 dibagi dengan 2 pangkat N. Ini adalah F aksen X yang tidak lain adalah turunan dari 2/2 pangkat 2/2 dikurang X ya. Oke, mungkin lebih ringkasnya, turunan dari 2/2 min X adalah turunannya kalau kita turunkan 2 kali min 1 atau gimana? 2 kali 2 min X pangkat min 2 dikali min 1 ya. 2 min X, oh ada negatifnya. Oke, turunannya 2/2 min X kuadrat. Ya, silakan diperiksa. Nah, berarti dari sini kita dapat bahwa sigma ini sama dengan 2/2 min X kuadrat. Ya. Maka, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Kalau kita ingin yang ini ya,
X, N dari 0 sampai ini, N dikali X pangkat N. Nah, kalau N-nya dari 0 sama saja, suku pertamanya kan 0 dikali sesuatu, 0. Itu sama dengan sukunya dari 1. N sama dengan 0 sampai hingga N, X pangkat N. Suku pertamanya 0, berarti ini sama saja. Maksudnya suku yang saat N sama dengan 0 kan 0. Sama saja persis seperti ini. Nah, ini bentuknya sudah mirip dengan ini, tinggal dikalikan X ya. Sama dengan X dikali N, X pangkat N dikurang 1. Nah, sigma yang di sini tidak lain adalah 2 dibagi 2 dikurang X kuadrat. X 2 dibagi 2 min X kuadrat ya. Jadi 2X per 2 min X kuadrat. Jadi, oke, kita tulis lagi yang ini. Si N plus 1 tadi ya. N plus 1 per 2 pangkat N. X pangkat N. Ini sama dengan yang N tadi adalah N X pangkat N per 2 pangkat N. N 0 X pangkat N per 2 pangkat N. Yang pertama jadi ini. Yang X pangkat N per 2 pangkat N menjadi 2 per 2 dikurang X. Kita samakan penyebutnya. Jadi sama dengan 4 ya, 4 per 2 min X kuadrat. Oke, jadi seperti itu. Oke, saya baru sadar ternyata kita bisa menyelesaikan ini lebih sederhana lagi ya. Tadi bentuknya adalah sigma N sama dengan 0. Ini salah tadi ya, harusnya N sama dengan 0. Sampai hingga N plus 1, 2 dibagi 2 pangkat N, X pangkat N. Nah, ini ternyata tidak lain adalah turunan dari X pangkat N plus 1 ya. Jadi ini tidak lain adalah turunan dari sigma N sama dengan 0 sampai hingga X pangkat N plus 1 per 2 pangkat N. Turunan dari ini. Kemudian di sini ini adalah deret geometri ya. Kita bisa melihat ini sebagai deret geometri X dikali X pangkat X per 2 pangkat N. Jadi
suku pertamanya adalah X, rasionya adalah X per 2. Jadi ini turunan dari X dibagi 1 min X per 2. Yaitu turunan dari 2X dibagi 2 min X. Ya. Nah, Anda bisa cek betul tidak ini sama dengan yang tadi 4 per 4. 4 per 2 min X kuadrat. Seharusnya sesuai ya. 2X dikali 2 min X ya. 2X dikali min 1 dikurang, 2 dikali 2 min X dikurang dengan 2X dikali min 1. Ya. 2X-nya habis, ya tersisa tinggal 4. Berarti betul ya, 4 per 2 min X kuadrat ya. Jadi ternyata bentuknya turunan juga. Ya, terkadang cara yang sederhana tidak selalu langsung terpikirkan. Kita lanjutkan. Ini tentang selang kekonvergenan dari deret pangkat. Oke. Nah, yang diketahui adalah sebuah deret pangkat konvergen di X sama dengan min 4 dan divergen di X pangkat 6. Adapun deret pangkatnya ini dalam X. Nah, apa yang bisa kita turunkan di sini? Apa yang bisa kita simpulkan dari sini? Ya, ingat bahwa selang kekonvergenan deret pangkat yang berbentuk Cn X pangkat N itu kemungkinannya hanya ada 3. Memiliki 3 kemungkinan ya. Di sini kalau ini X pangkat N ya, deret pangkatnya dalam X pangkat N ya, kemungkinannya kan yang pertama 1 titik, 1 titik. Berarti titik yang lain divergen. Kemungkinan kedua, interval. Min R sampai R dengan salah satu atau keduanya bisa bertambah. Berarti salah satu dari 4 kemungkinan. Bisa min R sampai R yang seperti ini, bisa min R sampai R yang seperti ini, atau semuanya masuk. Kemungkinan ketiga, seluruh bilangan real. Nah, jadi yang perlu kita ketahui ini, konsep ini yang akan dipakai di sini. Apakah kemungkinan yang pertama bisa terjadi? Tidak bisa. Karena ada keterangan konvergen di X sama dengan min 4. Berarti nggak mungkin cuma 1 titik. Apakah kemungkinan terakhir bisa terjadi? Ternyata tidak juga. Karena kalau kemungkinan terakhir semua titiknya konvergen. Padahal di sini ada keterangan dia divergen. Berarti kemungkinannya ada di sini. Berarti intervalnya dari min R sampai R. Nah, kita bisa lihat sekarang. Min R sampai R yang memenuhi konvergen di min 4, divergen di
6 gitu. Berarti R-nya gimana? Apakah mungkin R-nya kurang dari 4? Tidak mungkin. Kalau R-nya kurang dari 4, berarti misalnya kalau 3, min 3 sampai 3. Mau dikasih kurungnya seperti apapun, kalau min 3 sampai 3, 4-nya nggak masuk. Jadi tidak akan memenuhi ini. Jadi R-nya pasti minimal 4. Ya. Jadi sekurang-kurangnya himpunan terkecil yang memungkinkan adalah min 4 sampai 4. Karena di min 4 masuk. Ya, ini bisa kurang. Kurungnya bisa seperti ini, bisa penuh. Contohnya. Kemudian ada informasi kedua adalah divergen di 6 ya. Divergen di 6 artinya apa? Apakah mungkin R-nya lebih dari 6? Ternyata ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau R-nya lebih dari 6, yang terjadi adalah misalnya R-nya 6 lebih sekian, ya min 6 lebih dari sekian sampai 6 lebih dari sekian, dia akan konvergen. Padahal dia divergen di 6 gitu. Jadi dua informasi ini yang bisa kita dapatkan gitu. R akan kurang dari sama dengan 6. Jadi R-nya dari dua informasi ini kita akan dapat bahwa kemungkinan R-nya itu berada di antara 4 sampai 6. Nah, dari situ di deret-deret ini akan ada sesuatu yang bisa kita simpulkan. Yang A gimana? Cn. Nah, Cn itu tidak lain adalah Cn dikali 1 pangkat N. Artinya 1. Di 1 dia gimana? Dia akan konvergen. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat, R-nya di antara 4 dan 6. Nah, kita nggak tahu, informasinya hanya ini gitu. Tepatnya tidak tahu. Tapi sekecil-kecilnya berarti 4. Artinya min 4 sampai 4 itu pasti masuk, artinya 1 juga masuk. Nah, begitupun di B ini kita bisa menyimpulkan juga. Paling besar itu 6, berarti 8 nggak mungkin masuk. Jadi di sini divergen. Min 3, nah, min 3 itu masuk di antara min 4 sampai 4. Berarti ini konvergen juga. Nah, yang terakhir, kalau 5 gimana? Nah, ternyata 5 itu ada di antara ini. Apakah apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya di sini, ya karena R-nya bisa 5,5, R-nya bisa 4,5, deret ini kekonvergenannya tidak diketahui. Kekonvergenannya tidak diketahui. Ya, artinya perlu informasi tambahan. Ya, jadi bisa konvergen, bisa enggak, tergantung R-nya. Informasi yang ada di sini belum cukup untuk menyimpulkan kekonvergenan deret yang kelima. Deret yang 5 pangkat N ini. Oke, soal selanjutnya. Dengan menggunakan deret pangkat atau deret Maclaurin, tuliskan ln dari 1/3, ln dari 3/2, ln dari 2/5, dan ln dari 3 dalam bentuk suatu deret. Oke.
Dari mana? Kita bisa menggunakan dari deret pangkat 1/1 plus X ya. Pertama, dari sini 1/1 min X itu adalah deret ini. Ini konvergen di min 1 sampai 1. Berarti, kalau plus X berarti ini tidak lain min X. Berarti min X plus X kuadrat min X pangkat 3. Tandanya bolak-balik. Min X-nya di antara min 1 sampai 1 berarti X-nya juga berada di min 1 sampai 1. Nah, dari sini kita akan dapat ln dari 1 plus X. Ini tidak lain integral dari fungsi 1/1 plus X. Dari 0 sampai X. Jadi kita tinggal integralkan masing-masing. Jadi bentuknya adalah X dikurang X kuadrat per 2, X pangkat 3/3, min X pangkat 4/4, dan seterusnya. Nah, ini masih terjadi di min 1 sampai 1. Nah, kita akan menuliskan ln dari 3/2. Ln dari 3/2 gimana? Bisa nggak kita tulis 1 tambah setengah? Nah, berarti X-nya setengah. Berarti setengah dikurang setengah kuadrat per 2 setengah pangkat 3/3 setengah pangkat 4/4 dan seterusnya. Apakah betul? Ya, apakah dia masuk ke konvergenan? Ya, masuk ya. Setengah itu berada di antara min 1 dan 1. Kalau kita tulis dalam bentuk sigma, berarti sigma N sama dengan 1 sampai hingga setengah pangkat N dibagi N. Begitupun dengan ln dari 2/5. Bagaimana ln dari 2/5? Ini adalah ln dari 1 ditambah 2/5 itu negatif 3/5 ya. Negatif 3/5 masih oke ya. Memenuhi syarat ya. Di antara min 1 dan 1. Berarti ini juga bisa kita nyatakan sebagai deret pangkat min 3/5. Oh, di sini ada itunya ya. Yang saya terlewat ada plus minusnya. Ada min 1 pangkat N. Yang pertama, jadi N plus 1 ya. Sementara yang ini min 3/5 per N pangkat N. Nah, ini dikali dengan sama ya, min 1 N plus 1. Nah, ini kalau kita kalikan, ini akan menjadi min 1 negatif dari, ya, 3/5 pangkat N. Negatif apakah betul nilainya negatif? Benar ya, karena 2/5 itu kurang dari 1. Maka nilai logaritma naturalnya adalah negatif. Ya, penjabarannya seperti ini. Berarti dimulai dari min 3/5 dan seterusnya. Min 3/5 dikurang min 3/5 kuadrat min 3/5 pangkat 3
min lagi, min 3/5 pangkat 4/4, dan seterusnya. Ya. Ini kalau kita lihat, ini akan negatif semua. Nah, sementara yang terakhir, kalau ln 3 gimana? Nah, kalau kita gunakan yang tadi, ini 1 tambah 2, tapi 2 tidak termasuk, tidak diselang ke konvergenan. Nah, jadi seperti apa caranya? Caranya adalah kita tidak menghitung nilai dari ln 3, tapi yang kita hitung adalah ln dari sepertiga, maaf. Ln dari 3 itu tidak lain adalah ln dari sepertiga pangkat min 1. Jadi sama dengan negatif dari ln sepertiga. Nah, kalau ln sepertiga bisa negatif dari ln 1 plus min 2/3. Nah, ini deretnya bisa kita hitung. Negatif dari sigma negatif dari 2/3. Nah, ini jadi 2/3 pangkat n per n ya. Ya, negatif seperti yang di kedua kan tinggal kalau 1 ditambah min 3/5 itu min dari 3/5 pangkat n per n, berarti kalau ln dari sepertiga ini 1 ditambah min 2/3 berarti 2/3. Min 2/3 pangkat n per n. Kalau kita gunakan cara yang di kedua tadi, ini negatif, ini negatif. Jadi n sama dengan 1 sampai tak hingga 2/3 pangkat n. Nah, ini akan menjadi ln 3 jumlahnya. Soal selanjutnya, misalkan f adalah fungsi yang bernilai e pangkat minus 1/x kuadrat jika x-nya tidak sama dengan 0 dan 0 untuk x sama dengan 0. Diketahui bahwa turunan ke n di 0 adalah 0. Tentukan deret Maclaurin. Oke, langsung saja. Deretnya adalah sigma cn x pangkat n ya. Deret Maclaurin dengan Cn-nya itu kan turunan ke N di titik 0 dibagi N faktorial. Berarti dari informasi ini, turunan di 0-nya, turunan ke N-nya bernilai 0, maka kita punya Cn-nya 0 untuk setiap N, maka deretnya berarti deret Maclaurin-nya ya 0 semua. 0 ditambah 0x, 0x kuadrat, 0x pangkat 3, dan seterusnya. Yang sama dengan fungsi 0 ya. Oke, pertanyaan yang B, apakah deret A merepresentasikan F? Jelaskan jawaban Anda ya. Kalau kita bilang representasi secara interval secara fungsi, di sini dia hanya sama di satu titik ya, hanya di F0 sama dengan 0. Kalau kita tulis ya merepresentasikan berarti ya tapi hanya di satu titik. Atau kita bisa bilang tidak merepresentasikan F gitu, karena hanya sama di satu titik gitu. Merepresentasikan deret pada A merepresentasikan
F hanya di satu titik, yaitu saat X sama dengan 0. Satu titik saja. Ya. Ya, kenapa bisa demikian? Setelah kita cari koefisiennya ya, kemudian kita dapatkan koefisiennya 0 semua, deret yang diperoleh deret 0. Ternyata samanya hanya di satu titik ya. Sama saja seperti yang dilakukan pada bagian deret pangkat gitu ya. Deret pangkat itu selang kekonvergenannya kan bisa memang hanya satu titik gitu. Artinya kalau kita ingin melihat deret Maclaurin dari suatu fungsi itu tidak selalu merepresentasikan untuk selang yang memiliki panjang gitu ya. Jadi di sini hanya satu titik kan, berarti intervalnya itu hanya satu titik saja gitu. Bukan interval ya, hanya satu titik seperti itu. Kenapa bisa seperti ini? Ada sebuah fungsi yang deretnya ternyata tidak merepresentasikan fungsinya. Ya, karena representasi deret sebagai fungsi itu hanya akan berlaku saat limit dari suku sisanya sama dengan 0 gitu. Ada di teorema suku sisa Taylor itu gitu. Jadi dia akan persis sama dengan fungsinya jika dan hanya jika limit dari Rnx-nya itu sama dengan 0 gitu. Di sini limit dari Rnx-nya itu sama dengan 0 ternyata hanya terjadi di titik X sama dengan 0 saja. Jadi seperti itu. Jadi contoh ini, soal ini menunjukkan bahwa deret Maclaurin itu tidak selalu memberikan representasi dari fungsi. Gitu. Contohnya fungsi ini, dia hanya cocok di satu titik saja gitu. Oke, dan soal tutorial terakhir di sini adalah soal terakhir dari bab tutorial bab 15. Gambar berikut menunjukkan sebuah pendulum dengan panjang L dan sudut ini, sudut theta, terhadap garis vertikal. Besar simpangan dinotasikan dengan theta memenuhi persamaan diferensial ini. Ini persamaan diferensialnya. Di sini sudah diberikan ya. Meskipun ini bisa juga diturunkan ya dari persamaan tetanya. G menyatakan percepatan gravitasi. G gesekan diabaikan. Nah, untuk theta yang kecil kita bisa menggunakan hampiran sin theta itu dengan theta sehingga persamaannya menjadi persamaan linear. Asalnya tidak linear di sini karena bentuknya sin theta. Kalau persamaan diferensial yang linear kan tetanya harus berdiri sendiri. Theta turunan ke berapa? Di sini bentuknya sin theta. Nah, dengan mengubah sin tetanya jadi theta, ya tentu itu tidak betul-betul merepresentasikan gerakan yang terjadi di sini, tetapi hampiran yang dilakukan. Jadi dengan hampiran sin theta dengan hampiran sin theta dengan theta, maka persamaan diferensial menjadi apa? Ya, turunan kedua dari theta ditambah G per L. Nah, sin tetanya kita ganti dengan theta. Nah, ini menjadi persamaan diferensial yang linear order 2 ya. Atau tidak lain, kalau kita tulis ya, theta double aksen G per L. Theta sama dengan 0. Oke, diketahui panjang talinya 1 meter, L-nya 1.
Besar simpangan mula-mula adalah 0,2 radian. Mula-mula ya. Berarti apa? Theta di saat awal ya. Theta saat 0 adalah 0,2. Seperti itu. Kecepatan sudut awal adalah d theta dt 1 radian per sekon. 1 radian per detik. D theta dt berarti theta aksen di saat awal 1. Nah, jadi informasi yang diberikan di sini kalau kita rangkum jadi 3 informasi ini. Tentukan besar simpangan setiap saat. Ya, berarti yang di A kita menanyakan diinginkan adalah si tetanya seperti apa. Theta terhadap T itu fungsi apa? Nah, seperti apa mencarinya? Ya berarti L-nya 1, ya berarti tinggal persamaannya adalah theta double aksen ditambah G theta sama dengan 0. Ini persamaan karakteristiknya adalah R kuadrat ditambah G sama dengan 0. Ya, G di sini konstanta gravitasi. Persamaan bantu. Akar-akarnya adalah akar G. Tapi negatif dari akar G. Plus minus akar G I. Nah, bilangan imajiner ya di sini akar kompleks berarti solusinya Y sama dengan bukan Y apa? Theta. Theta T sama dengan E pangkat 0 nggak ada, berarti di sini C1 langsung sin akar G T ditambah cos akar G T. Oh, sorry, C2-nya belum tertulis. C2. Nah, kemudian kita masukkan informasinya, ya kita butuh theta aksen. Berarti akar G, C1 cos akar G, T dikurang akar G, C2 sin akar GT sama dengan, nah, seperti ini. Kita masukkan informasinya, theta 0-nya adalah 0,2, berarti 0,2 sama dengan saat T-nya 0, berarti cos akar GT-nya yang 0, berarti ini C2. Sementara theta aksen 0-nya adalah 1, berarti 1 sama dengan yang bagian sin-nya 0, yang tersisa tinggal akar G dikali C1. Berarti C1-nya adalah 1/4 akar G gitu. Jadi untuk soal A ini jawabannya adalah simpangan terhadap waktu adalah C1-nya adalah 1/4 akar G sin akar GT ditambah C2-nya adalah 0,2 cos akar GT ya. Tinggal dimasukkan ya. Anda menggunakan konstanta gravitasinya berapa gitu. Yang B, berapakah simpangan sudut terbesar dari sumbu vertikal? Nah, kalau ditanya simpangan terbesar gimana? Berarti theta maksimum. Kapan ini terjadi? Karena fungsinya selalu punya turunan dan intervalnya tak terbatas, berarti terjadi di titik stasioner.
Berapa titik stasionernya? Theta aksen T sama dengan 0. Berarti apa? Akar G C1. C1-nya seperakar G. Cos akar GT harus sama dengan akar G sin akar GT. Nah, ini coret-coret. Jadi kita dapat titik stasionernya terjadi saat tangen akar GT sama dengan akar G. Bukan. Tangen akar G-nya sama dengan seper akar G. Akar G, C2-nya belum tertulis. 0,2. Oke. Ya, turunannya 0 berarti terjadi seperti ini. 0,2 ya. Seper 0,2 akar G. Akar G C2 sin akar GT ya. Tuh ya. Nah, nilai tangen, nah berarti apa? Apa yang bisa kita dapat? Akar GT itu adalah tan inverse dari seper 0,2 akar G. Nah, ini kita bisa dihitung, nanti diperoleh. T-nya kapan? Tinggal dimasukkan nanti di tetanya. Di teta T-nya. Dapat T-nya berapa? Ya, kita masukkan teta T. Ini akan menjadi simpangan terbesar. Kemudian yang C, periode. Ya, periodenya apa? Kapan dia berulang? Ya, kalau di sini akar G dikali T ya. Kalau periode dari sin AT itu adalah 2pi per A, ya berarti periodenya 2pi per akar G ya. Karena setiap 2pi per akar G, nilai tetanya tadi akan berulang lagi. Kan tadi fungsinya ini kan. Nah, ini akar G. Akar G dikali T, kelipatan dari T. Kalau sin T, kalau sin T sekian sin T ditambah sekian cos T kan periodenya 2pi ya. Kalau sin AT dan sin cos AT periodenya 2pi per A. Kemudian soal D, kapan pertama kali posisi pendulum sejajar garis vertikal? Ya, sejajar garis vertikal terjadi saat tetanya 0. Kapan teta sama dengan 0 pertama gitu. Berarti teta T sama dengan 0. Berarti persamaan kita yang sana. Berarti C1 seper akar G sin akar GT ditambah 0,2 cos akar GT sama dengan 0. Nah, ini kita dapat tan dari akar GT sama dengan dibagi sana, dibagi ke sana, min 0,2 akar G. Nah, ini tannya berarti akar GT-nya tan inverse min 0,2 akar G, ya berarti T-nya tan inverse 0,2 akar G dibagi akar G. Dan terakhir,
Berapa kecepatan sudut dari pendulum ketika posisinya vertikal? Ini menyambung dari jawaban D, theta aksen. Oke, mungkin kita butuh indeks. Misalnya untuk yang tadi, theta maksimalnya kita kasih T1. Kita dapat nilai T1-nya. Kemudian untuk saat posisinya 0, ini kita katakanlah ini namanya theta T2. Berarti di sini T2. Kita dapat T2-nya seperti ini. Ya berarti berapa kecepatan sudutnya? Theta T2. T2-nya yang di D tadi. Oke, jadi seperti itu. Ya, itulah soal-soal yang dari soal tutorial. Untuk soal yang lain akan dibahas di video selanjutnya.